Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali tentunya dalam siaran pendidikan interaktif. Senang rasanya di kesempatan kali ini saya Asy Mohtar menemani teman-teman semua karena kita akan membahas mata pelajaran ekonomi diperuntukkan untuk teman-teman yang berada di sekolah menengah atas. Saya tidak sendirian seperti biasanya karena di sebelah saya saat ini sudah ada Bapak Dayat Sumanta. Beliau mengajar di SMA Negeri 35 Jakarta. Halo Pak Dayat, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Iya. Ya, seperti yang disampaikan bahwa hari ini kita akan membahas mata pelajaran ekonomi untuk teman-teman yang ada di sekolah menengah atas. Temanya akan membahas mengenai apa Pak Dayat? Kita akan membahas tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional. Oke, ada hitung-hitungan juga Pak? Ada. Pastinya Iya. ya? Oke. Ya, teman-teman, sebelum Pak Dayat menyampaikan materi mengenai pendapatan nasional untuk teman-teman semua, ada baiknya nih jika sebelumnya kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang berikut ini. Silakan. Ya, kalau dari tayangan tadi kita melihat ada industri perikanan, pertambangan, perdagangan. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi, kaitannya apa dengan pendapatan nasional, kita langsung tanya kepada Dayat ya. Silakan Pak Dayat menjelaskan apa yang baru saja kita saksikan bersama tadi berkaitan dengan tema kita kali ini, yaitu pendapatan nasional. Silakan Pak. Ya, kalau kita lihat dari tayangan yang tadi, setiap manusia berusaha memperoleh pendapatan. Ya. Berbagai macam cara dilakukan. Ya. Tadi ada yang dari perikanan, dari pertanian, dari perdagangan, dan lain-lainnya. Mungkin ada yang jasa, perbankan, kemudian ada juga sewa menyewa. Itu semuanya yang dilakukan oleh manusia seperti ini. Ini kalau kita lihat di sini, itu kan bagian dari perikanan ini. Ya. Ini berpengaruh terhadap pendapatan nasional apabila dihitung secara keseluruhan, secara nasional. Ya. Tadi juga pertanian, bukannya sawah, perkebunan. Nah, ini nyangkut di sini ada pabrik, industri, kemudian juga pertambangan. Ini semuanya kalau digabung, ini berpengaruh terhadap pendapatan secara nasional. Ya. Nah, kemudian lagi nanti kita bisa lihat nih perdagangan, itu semuanya ada 11 sektor. Itu berpengaruh terhadap pendapatan nasional bila dihitung menggunakan pendekatan produksi. Okay. Nah, padahal dalam menghitung pendapatan nasional ada metode lain lagi selain produksi, ada pendapatan, ada pengeluaran. Okay, nah, ini akan kita bahas. Kita bahas ya. Oke, sebelum Pak Dayat Sumanta menjelaskan materi ini kepada teman-teman semua, Asy ingin ingatkan bahwa teman-teman bisa berinteraksi dengan kami di studio, langsung bertanya melalui line telepon bebas pulsa kami di 0800 1403046, melalui SMS di 0852 8386 8667, dan juga bisa melalui Facebook di Televisi Edukasi. Seperti biasa, pada segmen terakhir nanti kami akan menggelar kuisi kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Oke, sekarang ini Asy ucapkan selamat belajar dan silakan Pak Dayat memulai materi ini mengenai pendapatan nasional. Silakan. Ya, kita lihat mulai dari kompetensi dasarnya. Di sini kita lihat mendeskripsikan konsep pendapatan nasional. Baik. Nah, dari kompetensi dasar ini nanti diharapkan semua peserta didik akan mendapatkan kompetensi apa? Nah, di sini ada beberapa indikatornya bahwa kalian mampu memahami konsep pendapatan nasional. Yang pertama, mengidentifikasi metode perhitungan pendapatan nasional. Yang kedua, memahami konsep pendapatan nasional. Yang ketiga, mengidentifikasi tujuan dan manfaatnya. Serta yang keempat, memahami konsep pendapatan per kapita. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, mengidentifikasi metode perhitungan pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional bisa dihitung dengan menggunakan bermacam-macam metode. Paling tidak ada 3 metode. Yang pertama dengan metode produksi. Yang tadi sudah kita lihat tayangannya. Ya, apa itu metode produksi? Dengan menggunakan metode produksi dikatakan bahwa pendapatan nasional itu adalah
kumpulan nilai dari barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam suatu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Jadi kumpulan nilai dari barang dan jasa. Nilainya bukan hanya jumlah barangnya, tapi nilainya. Nilai berarti harga barang yang dijual, nilai tambahnya yang dihitung di sini, dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah dari berbagai lapangan usaha. Berarti ada lapangan usahanya, apa saja yang berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional menggunakan metode produksi ini sering dinamakan produk domestik bruto atau gross domestic product. Nah, ini menghitung pendapatan nasional yang ada di satu negara. Yang memproduksinya tidak peduli apakah itu warga negara ya dari negara yang bersangkutan ataukah warga negara asing, asalkan diproduksi di negara yang bersangkutan itu menjadi gross domestic product dari negara yang bersangkutan. Nah, kita lihat lanjutannya. Oleh karena itu dari pengertian yang barusan kita bahas akan memunculkan rumus dan komponen pendapatan nasional dengan menggunakan metode produksi. Ini rumusnya. Produk domestik bruto diperoleh dari Q1 kali P1. Q1 ini berarti jumlah dari produk tertentu kali harga produk yang pertama. Ditambah jumlah dari barang yang kedua, jumlah barang yang kedua, kali harga barang yang kedua, dan seterusnya. Sampai dengan 11 jenis usaha. Karena itu di sini sampai titik-titik, sampai dengan QN kali PN. Nah, ini produk pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Nah, kita lihat komponennya. Nah, ada 11 bidang usaha. Yang pertama pertanian, kemudian peternakan, kehutanan. Nah, ini kita lihat ya, peternakan di sini. Ini berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Kemudian kehutanan. Nah, kehutanan juga bermacam-macam hasil hutan, kayu, rotan, sampai dengan hasil dari kehutanan itu sendiri seperti kayu lapis. Kemudian perikanan, bermacam-macam ikan, apakah perikanan dari air tawar, kemudian dari perikanan laut, tambak, ini berpengaruh terhadap pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Di samping itu ada pertambangan, apalagi di negara kita kan banyak sekali tambang, minyak bumi, emas, perak, nikel, kemudian aspal, itu juga semua berpengaruh terhadap pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Nah, di samping itu juga mengenai pengolahan, industri pengolahan dari bahan mentah menjadi setengah jadi, kemudian barang jadi siap pakai, itu semuanya berpengaruh terhadap pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Ini semuanya berhubungan dengan produksi. Lalu misalnya kita lihat lagi apa misalnya yang sering kita rasakan, termasuk juga manfaat dari listrik, dengan berbagai macam hasil dari listrik itu sendiri. Nah, kemudian juga selain listrik, ya tentunya yang ada dalam kehidupan kita seperti gas, kemudian lagi juga air, air minum sekarang kan ada macam-macam air minum, ada yang dari PAM, ada yang dari perusahaan-perusahaan tertentu, kemudian bangunan, IMB, perumahan dari industri, itu semua berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Di samping itu juga perdagangan. Baik itu perdagangan yang dilakukan di pasar tradisional maupun perdagangan yang dilakukan di pasar yang modern atau supermarket, itu semuanya berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Belum lagi perhotelan, ini menyangkut masalah jasa di sini, hotel, kemudian hotel perhotelan, penginapan, termasuk juga restoran itu di dalam itu semuanya berpengaruh terhadap pendapatan nasional, baik itu bagi pemiliknya, karyawannya, maupun stakeholder yang berhubungan dengan itu. Kemudian juga komunikasi, sekarang apalagi semakin ngetop dengan berbagai macam alat komunikasi, telepon genggam dengan berbagai macam merek, dengan berbagai macam fasilitas, itu semuanya berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Semakin banyak jenis-jenis yang ada, maka pendapatan nasional suatu negara akan semakin tinggi. Belum lagi pengangkutan, angkutan darat, laut, udara, semua juga berpengaruh terhadap pendapatan nasional.
kemudian perbankan dengan berbagai macam bank, ada bank umum, ada lagi bank perkreditan rakyat, itu berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Di samping itu juga mungkin juga sewa rumah, jasa, pertahanan dan lain-lain. Ini semuanya berpengaruh terhadap pendapatan nasional bila dilihat atau menggunakan pendekatan produksi. Ya, dengan 11 poin ini ya. Ya, 11 poin. Ini yang pertama. Yang pertama. Metode yang pertama. Ya. Padahal sebelum dilanjutkan kita akan menerima penelpon terlebih dahulu untuk yang pertama kali dalam siaran kali ini. Halo, televisi edukasi dari siapa dan di mana? Dengan Ryan di Bandung. Oke, Ryan di Bandung. Silakan pertanyaannya apa, Ryan? Jelaskan mengapa Indonesia memiliki pendapatan nasional yang selalu jauh lebih rendah dari negara-negara maju. Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Ya, Ryan di Bandung mau bertanya kenapa Indonesia selalu memiliki pendapatan nasional di bawah negara-negara maju lainnya. Ya, banyak faktor di dalamnya. Negara kita mengandalkan sumber daya alam, khususnya sumber daya alam yang masih mentah. Seandainya kita ini menggunakan otak kita yang lebih hebat, sumber daya alam yang mentah itu bisa diolah, maka hasilnya tentu akan meningkat lagi. Kita termasuk pengekspor minyak mentah, tapi kita mengimpor minyak yang siap pakai. Coba seandainya kita bisa mengolah yang mentah menjadi barang jadi, pasti akan lebih tinggi lagi. Berarti ini kenapa? Banyak faktor. Mulai dari kita kelamaan dijajah, akibatnya terlalu banyak diam, menyerahkan kepada orang asing yang menganggap bahwa orang itu lebih hebat. Nah, ini tantangan buat generasi muda. Kita punya sumber daya alam, bagaimana supaya diolah nanti untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi itu salah satu faktornya. Ya. Ryan di Bandung, pertanyaan kamu sudah dijawab oleh Pak Dayat, dan sekarang ini Pak Dayat kita akan lanjut menjawab pertanyaan dari SMS di nomor 08572049 sekian dengan pertanyaan apa perbedaan pendapatan nasional dengan pendapatan per kapita. Silakan Pak. Nah, kalau kita lihat ini nanti sebetulnya di bahasan selanjutnya akan kita bahas. Ya, pendapatan nasional ini berarti kumpulan pendapatan secara nasional dari suatu negara. Tadi kita bahas baru dengan pendekatan produksi. Nanti ada pendekatan pengeluaran, ada lagi pendekatan pendapatan. Nah, sementara kalau pendapatan per kapita adalah rata-rata pendapatan masyarakat di satu negara. Jadi rata-ratanya. Baik. Oke, pertanyaan melalui SMS sudah dijawab oleh Pak Dayat, dan kami masih mengundang bagi teman-teman yang lain untuk mengajukan pertanyaan. Silakan di line telepon bebas pulsa kami, SMS dan juga melalui Facebook. Sekarang ini kita akan lanjut membahas materi berikutnya, yaitu metode pengeluaran nih Pak. Ya, yang kedua kita lihat pendapatan nasional ini dihitung dengan menggunakan metode pengeluaran. Apa itu pendapatan nasional dengan menggunakan metode pengeluaran? Nah, menggunakan metode pengeluaran dikatakan bahwa pendapatan nasional itu adalah jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode, biasanya 1 tahun. Jadi jumlah pengeluaran. Pengeluaran siapa yang dihitung? Nah, pengeluaran yang dihitung adalah pengeluaran para pelaku ekonomi. Pengeluaran para pelaku ekonomi. Dalam bahasan-bahasan yang telah lewat, sudah kita bahas ada 4 pelaku ekonomi. Ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga negara, dan rumah tangga masyarakat luar negeri. Nah, semuanya melakukan pengeluaran. Pengeluarannya itulah yang dihitung. Nah, apabila dihitung, dijumlahkan dalam 1 tahun, maka itu akan menjadi pendapatan nasional dengan metode pengeluaran. Nah, pendapatan nasional dengan metode pengeluaran ini sering disebut dengan produk nasional bruto. Gross national product. Nah, ini lihat dari pengertiannya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana rumusnya. Baik, sebelum kita masuk pada rumusnya, nanti akan dilanjutkan sesaat lagi, diinformasikan bagi teman-teman masih dibuka kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Bapak Dayat Sumanta. Beliau mengajar di SMA Negeri 35 Jakarta. Tentunya dengan menghubungi line telepon bebas pulsa kami, SMS, dan juga bisa melalui Facebook. Tapi tentunya sesaat lagi ya, karena siaran pendidikan interaktif dengan mata pelajaran ekonomi akan segera kembali sesaat lagi.